Kita ada semua karena penyertaan Tuhan. Kita ada karena semua kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan kehidupan kita. Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Segalanya bagiku.
Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Ya, puji Tuhan ya. Kita menikmati rangkaian selama bulan anak ini. Jadi saya mengambil tokoh-tokoh anak dan ini yang terakhir di bulan ini, last but not least, gitu ya. Jadi bukan yang terakhir, nanti di kemudian hari kita akan bahas lagi banyak hal tentang firman Tuhan supaya kita lebih kagum akan Tuhan, supaya kita lebih dibentuk lagi di dalam Tuhan. Tokoh yang terakhir ini saya ambil dari Perjanjian Baru. Dia seorang anak muda yang mengikuti pelayanan Paulus. Ada yang bisa tebak? Timotius, betul ya. Memenangkan, bukan kuis ya pagi hari ini ya. Kita akan baca bersama-sama dari surat Timotius. Ini adalah surat pastoral yang ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada personal gitu. Jadi surat Paulus ini ada dua. Yang pertama adalah ditujukan ke jemaat-jemaat Korintus, Roma, Galatia, Efesus, Tesalonika, Filipi, Efesus, Kolose. Nah, ada surat personal yang ditujukan kepada orang per orang. Ada Timotius, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ada Filemon. Itu surat personal. Kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 1 dan 2. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1 Timotius pasal 1 ayat 1 dan 2. 1 Timotius pasal 1 ayat 1 dan 2, hitungan ketiga kita akan mulai baca bersama. 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ya, itu salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kita akan lihat bersama siapakah Timotius ini. Arti namanya adalah Dear to God, yang dikasihi oleh Allah, mengandung sebuah pengertian relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Ada juga yang mengartikan dia ini arti namanya adalah menghormati Allah. Ya, karena dia memiliki relasi yang begitu dekat dengan Allah. Orang tuanya memberikan nama Timotius yang berarti Dear to God, dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Olehnya dalam hidupnya dia menghormati Tuhan. Ayahnya seorang Yunani dan ibunya seorang Yahudi. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 di sana dituliskan ayahnya adalah seorang Yunani dan ibunya warga negara Yahudi, dari suku Yahudi. Nah, nama ayahnya memang tidak dituliskan di dalam Alkitab. Jadi hanya dituliskan asal dari ayahnya. Kita tahu bersama 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Kita akan buka di sana ya, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kita ketemu nama neneknya adalah Lois, nama ibunya Eunike, gitu ya. Dituliskan namanya di dalam Alkitab. Karena apa? Karena mereka memiliki sebuah peran yang penting dalam kehidupan Timotius. Dari ayat yang kita baca, sebab aku teringat akan imanmu yang mula-mula hidup pada nenekmu dan kemudian pada ibumu dan kepadamu. Mereka memiliki peran yang penting dalam kehidupan Timotius ini. Timotius ini tinggal di Listra, sebuah kota di Asia Kecil ya, di Listra, dan dia berjumpa dengan Paulus pada perjalanan Paulus yang pertama. Paulus ini memiliki 3 kali perjalanan dalam memberitakan Injil. Kalau Bapak Ibu masih membaca Alkitab fisik, itu di bagian terakhir ada peta. Nah, di peta itu dijelaskan perjalanan Paulus yang pertama, perjalanan Paulus yang kedua, perjalanan Paulus yang ketiga. Semuanya dituliskan di dalam surat kisah, di dalam kitab Kisah Para Rasul. Itu dituliskan. Dan kalau mau lihat apa saja yang terjadi, kita buka surat-suratnya, baik Efesus, Korintus, Filipi, Kolose. Nah, cabangnya begitu. Rupanya Timotius ini bertemu pada perjalanan Paulus yang pertama, dan kemudian dia mengikut Paulus pada perjalanan Paulus yang kedua dan ketiga.
Menurut salah satu sumber, Timotius ini adalah juru tulisnya Paulus. Dia notulennya Paulus. Jadi kemanapun Paulus pergi, dia mencatat segala apa yang dilakukan oleh Paulus ini. Usianya masih sangat muda Bapak Ibu. Ketika dia mengikuti Paulus, kurang lebih usianya 15 tahun. Dikatakan lagi di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 2 dan 3, anakku yang sah, gitu ya. Anakku yang sah. Memang Paulus ini, Timotius ini adalah anak rohaninya dari Paulus. Bagaimana Paulus ini menggembleng Timotius, nanti kita akan lihat bersama bagaimana Paulus ini mendampingi Timotius sehingga pada akhirnya dia dipercayakan untuk memimpin jemaat di kota Efesus. Dia dipercayakan oleh Paulus untuk memimpin jemaat di kota Efesus. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga. Dan dalam beberapa kali ketika Paulus ini bertugas untuk memberitakan Injil, Timotius ini yang diserahi tugas, dipercaya oleh Paulus, baik itu ke Tesalonika, baik itu ke Korintus, baik itu ke Filipi maupun ke Berea. Dia ditugasi oleh Paulus. Berarti Paulus ini memiliki kepercayaan penuh kepada Timotius ini. Namun sebagai manusia, kita lihat sepak terjangnya, jejaknya, kehidupan Timotius ini luar biasa ya. Kita lihat bersama bahwa dia dipercaya menjadi pemimpin jemaat, dia ditugasi oleh Paulus demikian rupa. Tapi Bapak Ibu, namanya manusia, Timotius ini masih manusia, masih darah dan daging, masih makan juga, masih injak tanah. Dia juga memiliki kelemahan. Kalau kita belajar dari banyak tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, baik itu Daud, Salomo, siapa lagi, Abraham, Musa, Daniel, tokoh-tokoh besar yang ada di dalam Alkitab, bahkan di dalam Perjanjian Baru juga, mereka memiliki sebuah hal yang luar biasa, karya yang luar biasa, di mana Allah bekerja di dalam dan melalui hidupnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa mereka masih manusia. Mereka punya kelemahan, mereka punya keterbatasan, mereka punya terkadang keraguan-keraguan di dalam diri mereka. Ada plus minus, balance, ada kelebihan, ada kekurangan, gitu ya. Ada sisi positifnya, pasti ada sisi negatifnya. Karena itulah manusia. Kita nggak bisa kok kamu seperti ini, nggak bisa. Inilah kita, kehidupan kita. Bapak Ibu punya kelebihan, Bapak Ibu punya kekurangan. Saya juga punya kelebihan, saya juga punya kekurangan. Semalam saya ngobrol sama Pak Sen. Saya minta feedback ya. Apa sih kelebihan saya gitu ya? Bukan kelebihan berat badan ya Bapak Ibu ya. Apa kelebihan saya gitu ya? Terus kemudian apa kekurangan saya gitu? Apa kekurangan saya? Oh, kalau nyebutin kekurangan banyak ini. Kalau kelebihannya apa ya? Apa ya? Lah kok suwi mentah berarti gitu ya. Nah, itulah manusia, punya kelebihan, punya kekurangan, punya sisi positif, punya sisi negatif. Itu tersusun dalam satu kesatuan dalam diri kita, dalam diri Bapak Ibu, dalam diri Timotius, dalam diri tokoh-tokoh yang lain. Nah, apa saja sih masalah yang dimiliki oleh Timotius ini? Yuk kita lihat bersama-sama. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Rupanya Timotius ini mengalami satu fase. Dia diragukan karena dia masih muda. Ya, karena usianya masih di bawah 30 tahun. Pada waktu itu ketika seorang mulai pelayanannya, dia berusia 30 tahun. Timotius ini masih sangat muda. Dia diragukan karena dia masih muda. Olehnya 1 Timotius 4, Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau muda. Bapak Ibu, untuk zaman sekarang kita nggak bisa hanya belajar dari yang tua. Kita juga harus belajar dari yang muda. Kenapa? Karena zaman ini berubah. Karena zaman ini berganti. Pengetahuan mereka jauh lebih luas dari kita. Kalau kita tidak mengikutinya, kalau kita juga tidak update, nah ini kita juga harus belajar. Terkadang saya juga belajar dari media. Apa yang dia punya pemikirannya dia, saya belajar. Oh, anak ini pemikirannya seperti ini. Terus saya belajar dari anak-anak yang ada di Gen Victory. Kemarin waktu ke Alfamart, saya perhatikan sikapnya mereka, tingkah lakunya mereka. Saya suka mengamati. Jadi kalau saya mengamati Bapak Ibu, ya gitu ya. Saya senang mengamati gitu ya. Jadi usia
usia itu bukanlah sebuah halangan kalau dia mau belajar. Jadi kita nggak bisa meremehkan anak-anak yang muda, apalagi zaman ini, kehidupan di sekarang ini adalah waktunya mereka. Yang kedua, Timotius ini seorang yang melo rupanya ya. 2 Timotius pasal 1 ayat yang keempat, di sana dituliskan seperti ini oleh Paulus. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Wah, ya. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, puitis juga Paulus ini nulis suratnya kepada Timotius ya. Terkenang akan air matamu yang kamu curahkan. Wah, ya rupanya Timotius ini salah satu karakteristiknya dia ini melankolis, gitu ya. Bagi orang melankolis, ketika dia mengeluarkan air mata itu bukan cengeng ya Bapak Ibu ya. Itu bukan cengeng. Kenapa? Karena dia hanya bisa mengeluarkan unek-uneknya itu lewat air matanya. Gitu. Terkadang lewat air mata itu menjadikan dia plong. Jadi kalau Bapak Ibu punya istri yang melo, ketika dia nangis kok tambah digetak gitu. Oh boy, kok gembeng cengeng gitu. Enggak. Itu dia sedang mengeluapkan emosinya, sedang mengontrol emosinya untuk bisa mengeluarkan apa yang tidak bisa dia ceritakan. Nah, ini Paulus juga mendapati. Ketika aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, berapa banyak kita nggak tahu tidak dituliskan dalam Alkitab. Timotius ini seorang yang penakut. Ayat yang ke-7 dari 2 Timotius pasal 1. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan memberikan kepadamu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, roh yang membangkitkan ketertiban. Timotius ini adalah seorang yang pemalu. Ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya dan kekuatan Allah. Rupanya dia seorang yang malu, gitu ya. Seorang yang nggak di depan layar, aku di belakang layar aja, gitu ya. Aku membantu di belakang layar aja. Karena kalau dia harus berhadapan dengan banyak orang, mungkin dia bukan seorang yang mahir di situ, bukan seorang yang kompeten di situ. Aku di belakang layar aja. Dia seorang pemalu, apalagi sering mengalami kelemahan. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga. Ikutlah 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang. Oh, ayat 1, saya salah nulis ya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dia juga menghadapi banyak kelemahan yang kita tidak tahu, yang firman Tuhan tidak tuliskan. Tadi saya katakan dalam kehidupan manusia ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Nah, mungkin dia mengalami kelemahan-kelemahan itu. Dia juga seorang yang terintimidasi, gampang banget terintimidasi. Dengar kata orang begini, nah dia gampang mendengar. Dia seorang yang boleh saya katakan, saya tuliskan di situ minder ya. Seorang yang minder, seorang yang gak pede. Tadi berkaitan dengan malu. Dan yang terakhir, dia mengalami kesehatan fisik. Kita akan buka di dalam 1 Timotius 5 pasal yang ke-23. Ini nasihat Paulus kepada anak rohaninya ya. 1 Timotius 5 ayat yang ke-23. Di sana Paulus detail loh memperhatikan kehidupan Timotius ini. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, ini nih ciri orang melankolis ini kayak gini. Ketika dia menghadapi masalah, dipikir jeru, kemudian overthinking kemana-mana, dan efeknya ke fisik. Ya, yang senyum berarti mengalami seperti itu, gitu. Jadi kalau sudah ada pikiran, ada masalah, dipendam jeru, nggak bisa cerita, misalnya cuma nangis, malu untuk mengungkapkan, nah ujung-ujungnya fisiknya yang diserang. Nah, ini Timotius seperti itu ya. Paulus mengatakan jangan lagi minum air saja, tapi tambahkanlah sedikit anggur, karena berhubung dengan pencernaanmu yang terganggu dan tubuhmu itu sering lemah. Ya, anggur ini bukan untuk mabuk itu, enggak ya Bapak Ibu ya. Terkadang ada khasiat dari anggur ini untuk menolong kita.
untuk boleh yang tawar ya. Kalau saya nggak tawar dengan anggur buah pun saya nggak tawar, karena pasti nanti mas saya ngefek. Makan satu atau dua gitu tuh nggak tawar. Nah kalau yang tawar memang bisa untuk menolong pencernaan. Itu Timotius ini punya kelemahan fisik, punya kesehatan yang terganggu. Namun apa yang Paulus lakukan, apa yang Paulus kerjakan, dia melakukan pendampingan kepada Timotius. Kalau Bapak Ibu baca di dalam surat Timotius surat 1 Timotius dan 2 Timotius, Paulus ini detail. Dia mendampingi seorang Timotius, seorang yang masih muda ini didampingi dengan detail, termasuk hal-hal tadi ya. Terus Paulus apa saja yang dilakukan oleh Paulus? Paulus mendampingi Timotius di antaranya yang pertama dalam 2 Timotius 3 ayat yang sudah sering, bahkan sangat sering kita baca. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15, di sana dikatakan bahwa ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dalam banyak hal, dalam kelemahannya Timotius itu tadi, Paulus memberikan penguatan. Paulus memberikan afirmasi yang positif dalam kehidupannya Timotius. Ingatlah, sejak kecil kamu sudah punya bekal. Ingatlah bahwa sejak kecil kamu sudah kenal kitab suci, kamu sudah kenal Taurat Tuhan. Dan itu membuat hidupmu berkenan kepada Tuhan, itu yang akan menuntun hidupmu, itu yang akan membawa kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Nah, ini di sini dia mengingatkan akan peran dari nenek dan mama, akan peran dari Oma Louis dan Mama Eunike. Peran mereka cukup luar biasa, peran mereka cukup besar. Dan Paulus mengingatkan itu. Rupanya Paulus ini mengenal betul keluarga Timotius. Ingat bahwa sejak kecil kamu sudah dibekali dengan firman. Firman itu yang akan menuntunmu. Firman itu yang akan memberi kamu hikmat. Saya kemarin membaca di sebuah tulisan, kalau Bapak Ibu mengikuti IG maupun ininya warung satenya, di warung sate itu terkadang ada kisah-kisah atau kesaksian-kesaksian. Ada sebuah kisah dari seorang yang bernama Maria Helena. Maria Helena ini merasa insecure dengan hidupnya. Kenapa? Karena ketika dia sekolah, nilainya dia pasti di bawah, pasti lebih rendah, paling rendah di antara teman-temannya yang lain. Gurunya mencap dia ini bodoh, gurunya mencap dia ini goblok, dia gak mudeng-mudeng. Bahkan dia sudah ikut les, banyak les, tetap sama, gak ngubah nilainya. Dia sampai bilang, waduh, kalau aku jadi seperti dia enak ya, nilaiku bagus. Kalau aku jadi seperti ini, wah enak ya, dia punya banyak kemampuan. Dia insecure dengan dirinya sendiri. Sampai suatu ketika, dia ini tergerak untuk baca firman. Dia membaca Alkitab, Bapak Ibu. Dia baca, dia nggak ada kepikiran baca Alkitab ini untuk apa, itu nggak ada. Yang penting dia baca firman. Setiap hari dia baca, dia semakin tertarik, dan firman itu mengubah pandangan atau konsep berpikirnya si Maria Helena ini. Bukan hanya konsep berpikirnya saja yang berubah. Bapak Ibu percaya atau enggak, dia ceritakan bahwa nilaiku itu jadi bagus. Nilai pelajaranku di sekolah itu jadi bagus. Nilai pelajaranku di sekolah itu jadi meningkat, jadi lebih baik dari hari ke hari. Dan itu yang dia alami. Dan dia ceritakan kisah hidupnya itu kepada banyak orang, salah satunya di warung sate itu. Kalau Bapak Ibu bisa baca di sana. Wah, ternyata apa yang ditanamkan oleh Louis dan Eunike ini membawa pengaruh yang besar. Nah, apalagi yang Paulus sampaikan kepada Timotius, dia katakan bahwa ikuti teladanku. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Menguatkan lagi si Paulus ini, ikut teladanku. Kamu sudah tahu toh, kamu sudah hidup dengan aku, bagaimana cara hidupku, bagaimana pendirianku, bagaimana kesabaranku, ya, bagaimana imanku, bagaimana ketekunanku di dalam melayani Tuhan. Itu sudah cukup jadi bekal kamu. Apalagi yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Dia mengatakan bahwa kamu ini hai manusia Allah, dikatakan begitu ya. 1 Timotius pasal 6
ayat yang ke-11. Ini pesan penutup dalam suratnya yang pertama, dituliskan demikian oleh Paulus. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dalam terjemahan yang lain, kata manusia Allah ini diartikan bahwa hai kamu yang sudah menjadi milik Kristus, yang sudah dimeteraikan di dalam Kristus, kamu yang sudah menjadi pelayannya. Dia menguatkan Timotius lagi. Yang terakhir, 1 Timotius pasal 1 ayat 18. Di sana dituliskan oleh Paulus demikian. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Apa sih yang kita pelajari pagi hari ini dari kisah seorang Timotius ini? Saya akan mengambil sisi lain dari hanya sekedar dia dididik dalam didikan nenek dan ibunya tentang bagaimana dia membaca Taurat Tuhan. Ya, berapa kali saya katakan kepada Bapak Ibu, orang-orang Yahudi itu memiliki kebiasaan mereka berkumpul bersama dengan keluarganya untuk membaca Taurat Tuhan. Dan itu dimulai ketika anak-anak ini usia 5 tahun. Itu sudah duduk bersama dan membaca firman Tuhan. Saya senang kemarin ada salah seorang dari Bapak Ibu yang cerita, anaknya selesai kids camp pulang, ditata tempat duduknya gitu. Ini buat papa, ini buat mama, ini buat saya. Doa bareng. Ada perubahan yang terjadi gitu. Bukan karena dia menyampaikan firman, bukan karena siapapun, tapi karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya. Nah, ini orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan seperti itu. Olehnya beberapa waktu yang lalu ketika Komisi Ester, Ibu Titin sempat menyampaikan bahwa Maria itu duduk dekat kaki Tuhan. Saya tanya, kenapa kok Maria ini duduk dekat kaki Tuhan? Marta sudah bilang, Tuhan, saudaraku itu loh, kok nggak bantu aku menyiapkan segala makanan ini? Saya tanya, kenapa Maria memilih itu? Iya, karena orang-orang Yahudi pada waktu itu yang boleh beribadah itu hanya yang laki-laki. Mereka datang di sinagog, mereka mendengarkan firman Tuhan, pembacaan Taurat Tuhan. Yang perempuan enggak. Nanti ketika si kepala rumah tangga ini pulang ke rumahnya, baru dia kumpulkan anggota keluarganya untuk disampaikan apa yang dia dengar di bait Allah, di bait suci di sinagog itu. Nah, kalau kita masih seperti itu Bapak Ibu, yang boleh datang ke sini siapa? Ibadahnya pria terus kan ya, gitu ya. Komisi Yosua terus yang ibadah gitu. Tapi bersyukur kita ada, bersyukur kita diberi kesempatan kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Nah, kenapa sih kok Paulus ini menguatkan Timotius demikian rupa dari sisi lemahnya, dari kehidupan Timotius yang plus minus? Kenapa kok Paulus ini menguatkan dia? Satu hal, di 4 minggu rangkaian ini kita belajar tentang self image, tentang gambar diri. Apa itu gambar diri Bapak Ibu? Bapak Ibu punya handphone, dipegang sekarang, boleh dipegang gak? Dinyalain kamera terus dilihat ke wajahnya. Cantik enggak? Ganteng enggak? Apa itu gambar diri? Ayo saya mau tanya Bapak Ibu. Apa itu gambar diri? Anak-anak yang kemarin ikut youth camp masih ingat apa itu gambar diri? Tadi saya tanya. Tadi saya ambil dari materi itu karena izin kemarin kepada pembicaranya. Apa itu gambar diri? Materi ini di youth camp saya ikut Bapak Ibu di hari Rabu ya, Rabu pagi saya hadir karena yang menyampaikan adalah Ibu Susan Manino. Nah, saya tertarik dengan penyampaiannya dan itu memberkati saya. Kemarin saya minta izin, Ci, saya minta izin ya. Saya sampaikan itu pun enggak lengkap. Saya hanya ambil saja, saya mau sampaikan itu karena materi itu memberkati saya. Masih ingat apa itu gambar diri? Foto diri lah, enggak beda gitu ya. Apa itu gambar diri? Bapak Ibu kenal dengan diri masing-masing? Kenal ya? Apa yang jadi kelebihan, kelemahan, kesukaannya apa, hobinya apa? Ya, kenal ya? Atau perlu orang lain untuk bisa, kamu itu loh seperti ini, jenengan itu loh seperti ini loh gitu ya. Itu gak apa-apa, sekali-sekali kita kasih feedback ke orang lain gak apa-apa. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, di Parlemen Inggris
Winston Churchill. Nah, itu ketika mereka sedang mengadakan ulang tahunnya seorang Winston Churchill ini, Parlemen Inggris menyuruh seorang pelukis yang bernama Graham Sutherland untuk melukis si tokoh ini, untuk mengabadikan lukisannya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat di Google bagaimana wajah Winston Churchill ini. Nah, kemudian sebelum dilukis, dia seperti biasa, dia duduk di kursinya, dia angkat kaki, dan dia ya biasa wajahnya seperti nanti lihat sendirilah bagaimana wajahnya. Terus si Winston Churchill ini tanya kepada pelukisnya itu, "Hei, kamu yang lukis aku, hari ini kamu mau lukis saya ini seperti apa?" Gitu ya. Mau lukis saya seperti malaikat atau seperti bulldog? Gitu ya. Seperti malaikat atau seperti bulldog? Bapak Ibu, gimana Winston Churchill ini wajahnya nggak berubah, dia selalu jabrut, gitu ya, dengan wajah khasnya, dia selalu jabrut. Ya bagaimanapun si pelukis ini akan melukis sebagaimana dia pada waktu itu. Nah, ketika lihat lukisannya sendiri, si Churchill ini nggak suka. "Kok kamu melukis aku seperti ini?" Dan setelah pameran itu, lukisan itu tidak pernah dipajang di sana, karena dia sendiri nggak senang dengan wajahnya. Tapi itu yang selalu dia tampilkan. Dia simpan di ruang bawah tanah, lalu kemudian dia buang. Karena bagi dia, aku nggak suka dengan wajahnya. Tapi itulah yang ditampilkan setiap hari. Pelukis ini nggak mungkin bohong, karena dia harus melukis seperti itu. Nah, pagi hari Bapak Ibu toleh kanan kiri, coba senyum. Ya, gimana wajahnya? Penuh beban berat atau bersuka cita? Bebannya nggak diceritakan, cukup disimpan aja, yang tampil, wah gitu ya. Apa itu self image? Kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama adalah kesan yang dimiliki seseorang tentang dirinya. Bapak Ibu terkesan nggak tentang diri Bapak Ibu? Enggak, ruwet. Terlalu banyak masalah, terlalu banyak ini, ambiar. Saya nggak bisa mikir bagaimana diri saya itu seperti apa. Bapak Ibu, diri kita itu berharga. Bapak Ibu tuh loh, yang bapak-bapak ganteng, mas-mas ganteng, yang ibu-ibu cantik gitu. Itu menurut ini psikologi sekarang ya. Kenapa sekarang itu di IG di apa muncul berbagai macam tentang mental health? Ya karena kemarin habis COVID itu amburadul, ya harus diperbaiki lagi. Menurut psikologi setiap pagi bangun tidur belum apa-apa, Bapak Ibu lihat cermin, terus kemudian katakan, "Kamu itu cantik, kamu itu keren," gitu ya. "Kamu itu punya semangat." Itu katanya begitu, mengucapkan afirmasi yang positif supaya apa? Supaya mampu menghadapi kenyataan, gitu ya. Supaya mampu menghadapi kehidupan yang dilalui sepanjang hari. Jadi kekuatannya itu katanya begitu bisa dipraktekkan Bapak Ibu ya. Kamu itu ganteng, kamu itu luar biasa, kamu punya kekuatan lebih, kamu punya potensi yang luar biasa. Diucapkan sendiri. Nah, kalau kita nggak mengucapkan sendiri, mau tunggu siapa? Iya kan, orang lain pasti ini, aku luka suhun dengan kamu, malah ambruk ya. Nggak jadi punya citra diri yang positif. Yang kedua, terbentuk berdasarkan penilaian diri dan orang lain. Itu berdasarkan penilaian diri kita dan juga orang lain. Dalam kehidupan kita ada 4 kuadran. Saya tahu, orang lain tahu. Yang satunya, saya tahu, orang lain nggak tahu. Nah, ini diri kita yang sebenarnya. Orang lain nggak tahu. Aku ini suka banget ya, itulah. Gitu ya. Yang ketiga, saya nggak tahu, tapi orang lain tahu. Ini berdasarkan interaksi sosial kita. Nah, yang kuadran keempat, saya nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Nah, ini memang misteri. Kuadran yang keempat ini misteri. Jadi berdasarkan penilaian diri dan penilaian orang lain. Yang ketiga, berdasarkan kelebihan dan kekurangan kita. Berdasarkan potensi dan kelemahan kita. Itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita punya kelebihan, biasanya orang yang paling banyak kelebihan itu juga punya banyak kekurangan. Katanya begitu. Kalau punya 1 kelebihan, dia punya 1 kekurangan, berbahagialah. Tapi yang punya banyak kelebihan biasanya punya banyak kekurangan. Jadi Bapak Ibu bisa introspeksi diri lah. Mengapa hal ini penting? Mengapa gambar diri ini penting? Di depan kelihatan ya. Karena di sini saya nggak muncul. Munculnya hanya jam. Kenapa gambar diri ini penting? Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk
Paulus ini sudah mati, Timotius ini menjadi uskup, menjadi bisop, menjadi apa ya, menjadi pimpinan jemaat di Efesus itu tadi yang saya katakan. Dia menjadi seorang yang berdampak bagi orang-orang sezamannya. Kenapa self-image ini penting? Yang pertama, mempengaruhi apa yang kita lakukan sekarang dan apa yang kita lakukan di masa depan. Sekarang ini lagi tren oplas, bener ya? Nah, ini pada artis-artis itu netizen banyak gitu ya untuk mengkomentari lebih cantikan yang dulu daripada yang sekarang. Matanya mulai dibentuk, terus apalagi ininya ditiruskan, menghilangkan kerutan di wajah gitu, terus ditarik ke atas. Nah ini macam-macam. Katanya sekarang yang lagi tren di Korea gitu ya, di Korea itu supaya bisa ini. Nah, mempengaruhi apa yang kita lakukan sekarang dan masa depan. Kenapa? Terkadang kita ingin mengubah kehidupan kita, gambar diri kita dengan apa yang bisa kita ubah. Bapak Ibu kalau lihat di internet ada seseorang yang ingin jadi seperti Barbie, langsing kecil gitu ya, cantik. Wah ini itu hanya dunia film, itu dunia dunia tipu-tipu katanya gitu ya. Kenyataan nggak bisa seperti itu. Ada seorang yang ingin mengubah dirinya seperti Superman, ada rambut di sininya, wajahnya gitu ya. Sampai dokter mengatakan bahwa kamu tidak bisa operasi lagi. Karena kalau kamu sekali ini operasi, kamu bakal mati. Wah, sampai segitunya. Ingin mengubah diri, ingin mengubah keadaan, ingin mengubah apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Menjaga diri itu baik, penting Bapak Ibu. Bapak Ibu olahraga itu baik. Bapak Ibu makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, tidak mengkonsumsi ini dan itu baik. Karena apa? Untuk kesehatan kita. Firman Tuhan sendiri bilang bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang harus kamu jaga. Tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak makan sembarangan. Itu baik untuk tubuh. Tapi bukan berarti ingin mengubah segalanya yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Gambar diri itu mempengaruhi apa yang kita lakukan sekarang dan apa yang kita lakukan di masa depan. Yang kedua, gambar diri itu mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Gitu ya. Gambar diri itu mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Ada sebuah video, saya tidak putarkan, tapi video ini mengisahkan seperti ini. Ada seorang sopir taksi, dia membawa seorang penumpang, lalu kemudian mobil di depannya itu ngerem mendadak, ngerem dadaan. Terus si sopir sebetulnya nggak ngerempet, nggak nabrak mobil depannya, tapi orang yang di depannya itu keluar sambil marah-marah ke sopir taksi ini. Nah terus penumpang dari si taksi ini bilang, kamu loh dimarahin sebegitu rupa kok kamu nggak balas? Dia hanya jawab santai, Bapak itu masih menyimpan sampah di dalam dirinya, makanya apa yang keluar itu segala hal yang buruk. Kalau ada orang-orang yang marah ke kita, cukup senyum dan lambaikan tanganmu. Gitu ya. Dia bilang begitu, cukup senyum saja dan lambaikan tanganmu. Karena ekspresi dari diri kita, apa yang kita lakukan, respon diri kita itu terkadang dipengaruhi oleh gambar diri kita. Lingkungan membentuk gambar diri, keluarga membentuk gambar diri, teman-teman di samping, di sekitar kita itu membentuk citra diri atau gambar diri kita, kesan terhadap diri kita itu seperti apa. Olehnya gambar diri itu mempengaruhi interaksi. Kamu orang yang mudah berinteraksi atau orang yang sulit berinteraksi. Kalau berteman cenderung mengasihi atau cenderung memanipulasi. Nah itu mempengaruhi juga gambar diri. Yang ketiga, gambar diri itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan pribadi antara saya dengan Tuhan, bukan antara kata orang lain tentang Tuhan, bukan. Tapi gambar diri atau citra diri kehidupan kita itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Ada orang yang bisa percaya kepada Tuhan, ada orang yang ateis. Ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Masa sih Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, hidupku itu tidak seperti ini. Kalau Tuhan ada, itu permasalahan itu tidak datang bertubi-tubi. Kenapa kok Tuhan izinkan saya lahir di keluarga ini? Kok nggak lahir di keluarga itu? Kenapa kok saya ada di Kesamben, kok bukan di Jakarta, kok bukan di Surabaya? Kenapa kok saya nggak cantik? Seperti Maria Helena tadi ya. Kenapa kok saya ini bodoh Tuhan? Nilai-nilai temanku lebih tinggi. Kenapa kok saya ini bodoh? Nggak punya kemampuan. Nah itu terkadang
kita dengan Tuhan, mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan. Masih ada nggak ya Tuhan ini? Masih bisa percaya nggak ya Tuhan ini? Tapi apa yang Tuhan bilang, kita buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43. Kita akan baca dan kita akan buka dan akan baca bersama-sama. Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Karena engkau berharga di mataku, precious. Dalam sebuah kata precious itu mengandung dua arti, valuable dan worth it gitu ya. Biasanya terkadang vlogger itu worth it nggak sih harga segini ya. Valuable itu tidak ternilai. Worth itu tuh berkualitas. Saya tadi bawa minum Bapak Ibu, bukan karena saya haus. Terkadang sebuah botol itu akan dihargai bergantung dari isinya. Kalau saya bawa air mineral seperti ini, harganya berapa? 1.000 apa 2.000? Anggap 2.000 lah ya, jangan murah-murah ya. Anggap 2.000 harganya. Tapi kalau sebuah botol, ini biasanya meredakan haus, penting juga. Okay. Tapi kalau sebuah botol diisi minyak wangi, harganya berapa? Murah kok sekarang. Minyak wangi sekarang murah. Tapi kalau yang asli, berapa kira-kira? Jutaan, puluhan juta. Kenapa dia rela beli minyak wangi yang puluhan juta? Ya, karena prosesnya, karena ketahanan wanginya, karena aromanya. Kalau ini murah sih, punyanya Scarlett ini kurang lebih 50-an. Tapi beda ya. Isi dalam itu menentukan harga. Botol yang isinya, bukan ini nggak penting, nggak ini penting, air minum penting ya, air putih itu penting. Tapi isinya menentukan dari harganya. Saya bawa itu aja, karena saya tidak, saya suka dengan parfum, tapi saya bukan mania yang harus beli puluhan juta, ratusan ribu, tidak. Yang penting saya suka wanginya, itu saya suka, gitu. Jadi ada parfum-parfum tertentu yang harganya sampai 40 sekian juta, sampai 50 sekian juta dengan brand, merek-merek tertentu. Kenapa? Karena isi dalamnya itu yang menentukan harga si botol ini. Nah, apa yang harus kita kelola, apa yang harus kita tingkatkan dari dalam diri kita yang precious tadi, yang berharga, valuable dan worth it. Dan worth yang berkualitas itu apa? Ada 3 hal. Ini gambar diri yang harus kita bentuk dari dalam diri kita. Yang pertama adalah iman. Iman percaya itu tidak bisa dipaksa, iman percaya itu tidak bisa dipengaruhi, tapi iman percaya itu lahir dari kehidupan kita, seberapa kita mengenal Allah, seberapa kita merasakan Allah dalam hidup kita. Tadi di dalam Timotius dikatakan bahwa 2 Timotius 1 ayat yang ke-5, aku teringat akan imanmu yang hidup pada nenekmu dan ibumu. Dalam kehidupan Timotius ini ada keyakinan, ada iman yang dibentuk. Dan itu merupakan gambar diri dari hidupnya. Itu harus terus diingatkan. Karena terkadang dalam kehidupan ini ketika menghadapi kenyataan, kita terkadang lupa akan keyakinan kita di dalam Tuhan. Percaya atau tidak percaya, ketika Bapak Ibu menghadapi hantaman berbagai macam permasalahan, terkadang keraguan kita jauh lebih besar daripada iman kita kepada Tuhan. Sanggup gak sih? Mampu gak sih Tuhan? Tuhan bisa gak? Tuhan mampu nggak untuk menolong saya? Tapi keyakinan ini itu adalah sebuah hal yang precious, yang worth, yang valuable dalam kehidupan kita sebagai gambar diri kita. Siapakah hidup kita di hadapan Tuhan? Tadi saya katakan Bapak Ibu cantik nggak? Yang bapak-bapak ganteng nggak? Oh ya cantik ganteng. Bapak Ibu ini limited edition, nggak ada duanya di muka bumi ini. Coba cari yang seperti nama Josie ada nggak? Nggak ada. Yang seperti Bu Titin di belakang ada nggak? Nggak ada. Yang seperti Mas Bari nggak ada duanya, gitu ya. Nggak ada.
harus kita yang harus kita usahakan. Yang pertama adalah tentang iman, keyakinan kita di hadapan Tuhan. Hidup kita sekarang ini kalau tanpa keyakinan di hadapan Tuhan, ambiar. Louis dan Eunike, dia merelakan Timotius untuk ikut dalam Paulus di perjalanan misinya, di perjalanan pelayanannya, karena mereka yakin bahwa iman yang diwariskan, bahwa iman yang dipupuk dalam diri Timotius itu mampu untuk bisa menghadirkan Timotius di berbagai macam keadaan. Yang kedua, potensi dari dalam diri kita yang harus kita kembangkan, yang harus kita munculkan adalah potensi. Di dalam surat Timotius pasal 4, di sana dituliskan seperti ini. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-14. 1 Timotius pasal 4 ayat ke-14 dikatakan demikian, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Bapak Ibu, ketika Allah menciptakan kita, Allah tidak menciptakan kita kosongan, tidak. Tapi Allah menciptakan kita dengan yang namanya talenta, kemampuan, dengan yang namanya potensi yang ada dalam hidup kita. Tapi dalam perjalanannya Allah nggak mungkin berbicara, kamu punya kemampuan ini, kamu punya talenta itu, kamu punya potensi ini, tidak. Dalam perjalanannya kita mencari tahu apa yang menjadi potensi dan kemampuan dalam hidup kita. Pak Sen beberapa waktu yang lalu dalam doa 10 malam dikatakan bahwa ada orang yang punya karunia untuk menasehati, ada orang yang punya karunia untuk menguatkan, ada orang yang punya karunia untuk melayani, ada orang yang punya karunia untuk berdoa. Macam-macam itu ada dalam kehidupan kita. Oleh Bapak Ibu menggali apa sih karunia atau potensi dalam diri kita, tidak terlambat. Apalagi kepada anak-anak kita, potensinya dia ini apa, karunianya dia ini apa, kemampuannya dia ini apa. Itu yang ditolong untuk dipupuk terus. Supaya apa? Supaya dari dalam diri kita potensi ini ketika itu sudah muncul, kita akan membentuk gambar diri kita juga. Dan yang ketiga, ini adalah respon diri. Dalam surat Timotius dituliskan, saya tidak akan bacakan Bapak Ibu, 2 Timotius 1 ayat 15, 2 ayat 16, 4 ayat 15. Di sana dikatakan begini, ada beberapa orang yang ingin menghancurkan, ada beberapa orang yang bersikap negatif, yang ingin menghancurkan pelayanan, yang ingin menghancurkan kehidupan Timotius. Tapi Paulus selalu bilang, jangan dengarkan mereka, jangan ikuti mereka. Nah, respon diri itu apa? Begini, dalam kehidupan manusia ini tidak ada manusia yang sempurna, yang mulus. Dalam kehidupan ini semua orang pasti pernah terluka. Itu pasti. Baik yang itu diungkapkan maupun yang tidak diungkapkan. Kalau orangnya dia senang bercerita, dia akan mengungkapkan, mengekspresikan itu lewat ceritanya, dan itu akan lebih plong. Orang lain bisa menolong. Tapi kalau dia seorang yang introvert, dia nggak akan cerita tentang luka di dalam dirinya. Tapi percayalah, bukan Bapak Ibu sendiri yang terluka, tapi semua orang, semua manusia di muka bumi ini pasti pernah terluka. Nah, saya katakan yang ketiga ini respon diri. Apa itu respon diri? Begini, respon diri itu adalah bagaimana respon kita terhadap situasi yang tidak mengenakan. Nah, itu respon diri. Tadi video itu yang ingin saya tampilkan ya, mungkin nanti saya share di status saya. Itu ya orang yang marah-marah, dia membawa sampah di dalam hidupnya yang tidak akan dia buang sampai dia berhenti untuk memberikan respon yang negatif. Nah, respon diri ini kita bisa memilih mau berespon yang positif atau respon yang negatif. Di masa ini itu banyak sekali orang yang berespon secara negatif. Olehnya ketika saya keluar, ketika mengendarai mobil, saya selalu janjian dengan pasien. Nanti kalau di jalan ada yang macam-macam, kecuali kalau kita lagi bad mood ya. Nanti kalau di jalan kalau ada yang macam-macam, wis nggak usah direspon, nggak usah ditim panjang, nggak usah ngomel-ngomel. Itu saya perjanjian. Kenapa? Karena dalam sebuah perjalanan dengan kadang pikiran, dengan target waktu atau lain sebagainya, kalau ada yang tiba-tiba nyelonong gitu ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah mau belok, orang ini nyelonong, otomatis kaget gitu ya, otomatis kaget. Dan itu pas mau acara. Ini responnya, karena ketika kita ngomel, buka kaca, belum tentu loh orang itu bisa menerima kalau dia salah. Yang ada dia bisa lebih ganas daripada kita. Nah gitu. Yang ada dia bisa lebih ganas daripada kita. Mau belok ke rumah ini pun sudah sen kanan, motor itu nyelonong dari kanan. Nah, ya. Jadi bisa-bisa orang lain itu lebih ganas. Sekarang seperti itu. Nah, respon diri yang membentuk gambar diri kita itu adalah bagaimana kita bisa memilih respon yang tepat
tepat di dalam menghadapi kehidupan ini. Baik yang sederhana maupun yang ruwet. Baik yang sederhana maupun yang sangat menguras energi. Luka itu pasti ada, tapi bagaimana kita bisa mengobati luka itu? Caranya piye? Jujur dengan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu punya teman atau orang bisa cerita, itu cerita jauh lebih baik. Tapi kalau nggak jujur dengan diri sendiri, Tuhan, aku tuh jengkel loh Tuhan, bener aku jengkel. Tapi aku nggak mau terus-terusan jengkel. Tuhan tolong, supaya Tuhan kasih lebih dalam hidupku. Nah terkadang seperti itu, nggak gampang Bapak Ibu, nggak mudah. Tapi respon diri ini, itu akan menentukan jalan kita ke depan, akan menentukan gambar diri kita, bagaimana kita memiliki kesan terhadap diri kita sendiri. Jadi untuk membentuk itu, untuk istilahnya mengeluarkan gambar diri yang potensial, gambar diri yang valuable dan worth it itu, yang pertama adalah membangun iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, gali potensi kepada anak-anak kita. Apa yang jadi kelebihannya? Apa yang jadi kekurangannya? Yang kekurangan dibuktikan, yang kelebihan ayo dipupuk terus. Dia punya talenta di bidang apa? Ayo dukunglah. Dia punya kemampuan di bidang apa? Punya karunia di bidang apa? Ayo pupuklah. Suatu saat itu akan berguna. Dan yang ketiga, memiliki respon diri yang baik. Yang gak benar, yang jahat, yang tidak baik, tinggalin, buangin, taruh, diseleh katanya. Diseleh nih. Sudah, ayo melaju. Gitu ya. Ada sebuah meme itu bagus. Kalau kamu kalau kamu sedang marah dengan seseorang, coba katakan, walah, dan lanjutkan hidupmu gitu ya. Rasanya enteng gitu ya. Tapi ya itu butuh apa ya? Ilmu tingkat tinggi lah. Untuk sampai ke situ tuh nggak gampang. Untuk sampai di titik itu tuh nggak mudah. Karena namanya apa? Kita masih manusia, masih ada daging, masih ada ego, masih ada nafsu. Tapi respon diri itu akan menolong kita. Dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24 di sana dikatakan, barang siapa mau bermegah di dalam Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan, siapa yang mau bersinar, kenalah Tuhan, pahami dan kenalah Tuhan. Pahami dan kenalah Tuhan Allah. Nah Bapak Ibu, di akhir ini sebelum saya akhiri dengan ayat terakhir, di musik bisa maju ke depan. Saya punya sebuah kartu, nanti agent akan bantu saya untuk membagikan kartu-kartu ini. Kartu ini kenang-kenangan selama 1 bulan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah rangkuman dari khotbah selama bulan Juli ini. Saya tidak memikirkan ini atau saya tidak merencanakan ini sebelumnya, karena ada beberapa tokoh anak yang memang masuk di list saya. Di antaranya yang belum saya bahas adalah Raja Yosia ya, yang raja kecil itu yang berusia 8 tahun, dan juga ada seorang anak yang bernama Yotam. Tapi saya susah untuk mendapatkan biografinya gitu ya, susah. Tapi di sini khotbah selama 1 bulan ini menolong Bapak Ibu, Papa Mama, Opa dan juga anak-anak. Yang pertama adalah God Favor. Itu kita belajar dari Matthew Burset. God Favor itu memampukan kita untuk bisa memberikan legacy somewhere kepada anak-anak. Salah satu dari legacy itu adalah compassion. Minggu lalu kita belajar dari anak yang punya 5 roti dan 2 ikan yang akan menolong anak untuk memiliki self-image yang baik. Kalau orang tua punya compassion, orang tua punya legacy, orang punya ada dipimpin dalam God Favor, dia akan bisa menolong anak-anak ini untuk memiliki gambar diri yang baik. Tolonglah anak-anak itu supaya dalam pertumbuhan mereka punya self-image yang baik. Mari para agent bisa bantu saya untuk bisa membagikan ini. Dibagikan kepada semua ya, kecuali anak-anak yang kecil-kecil. Coklat ini ya, itu coklat, itu bukan mas. Nanti kalau ini disimpan nanti bisa dimakan, ya itu bisa dimakan. Nah ini semoga ini mengingatkan Bapak Ibu senantiasa dalam momen Hari Anak 2024 ini.
Saya memang rindu. Saya bilang ke Bapak Kepala Senior, ke Pak Sem, saya yang khotbah ya selama 1 bulan ini, karena saya pengen bentuk sebuah rangkaian. Jadi sejak dulu hati saya kepada anak-anak itu terus ada. Saya ingin anak-anak, terutama yang ada di tempat ini, yang Bapak Ibu, yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu, biar mereka dapat bertumbuh dalam versi terbaik mereka. Kenapa? Ketika mereka dapat bertumbuh sesuai versi terbaik anak-anak itu, maka kelak ketika mereka sudah dewasa, mereka nggak simpan sakit hati, mereka nggak bawa sampah, mereka dapat mengeluarkan potensi dalam hidupnya. Terlebih syukur-syukur kalau mereka hidup terus takut akan Tuhan, gitu ya, hidup terus takut akan Tuhan. Olehnya waktu ini menjadi postcard yang mengingatkan Bapak Ibu di tahun ini, di momen Hari Anak 2024 ini, bahwa God's favor dalam hidup kita itu punya perkenanan Tuhan, punya kemurahan hati Tuhan. God's favor itu kemurahan hati Allah yang memampukan kita untuk dapat mewariskan, untuk dapat memberikan legacy kepada anak-anak. Legasinya apa itu? Sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, terutama hal-hal yang rohani. Dan legacy itu salah satunya adalah compassion, welas kasih, berbelas kasihan kepada anak-anak, karakter, gitu ya, karakter. Sehingga ketika anak-anak ini mendapatkan compassion atau welas kasih dalam kehidupan kita, maka akan membentuk gambar diri mereka untuk menjadi versi terbaik dalam hidup mereka. Tentu nggak mudah, dalam perjalanannya tetap kita harus mendampingi. Sekalipun mungkin anak-anak yang sudah besar, sudah dewasa, tetap harus didampingi sampai nanti mentas, sampai nanti mereka mampu mandiri, sampai nanti mereka mampu untuk bisa hidup dalam perkenanan Tuhan. Ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Saya sudah tuliskan di depan. Ini dalam terjemahan sederhana Indonesia versi yang ketiga ya. Terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan sederhana Indonesia versi yang ketiga. Kita akan membaca ayat-ayat ini bersama-sama. 2 Timotius 3 pasal 17. 2 Timotius 3 pasal 17. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2 Timotius 3 ayat 17, terjemahan sederhana Indonesia. 2, 3. Kesimpulannya, melalui firman Allah, setiap orang yang sudah menjadi miliknya dimampukan dan diperlengkapi untuk menjalankan segala tugas baik yang diberikan Allah kepada kita. Nah, memang dituliskan seperti itu. Kesimpulannya melalui firman yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Orang yang sudah menjadi miliknya itu dimampukan dan diperlengkapi. Ini berbicara mengenai self-image, gambar diri. Supaya apa? Ketika seseorang sudah diperlengkapi, sudah dimampukan, dia punya gambar diri yang baik, maka dia mampu melakukan segala tugas baik yang dipercayakan Allah kepadanya. Dia mampu melakukan segala hal yang baik yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Dan selama 1 bulan ini kita boleh belajar tentang God's favor, kita boleh belajar tentang legacy, kita boleh belajar tentang compassion, dan yang terakhir kita belajar tentang gambar diri. Dan tolonglah anak-anak Bapak Ibu untuk bisa memiliki gambar diri yang baik. Dia punya rencana yang indah dan dia terus berkarya dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah tidur, dia terus melakukan karya dalam hidup kita. Sampai
surga. Bersyukur pada pagi hari ini kami semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata amin. Dia di sampingmu untuk melindungi engkau. Engkau tidak akan sakit karena matahari di waktu siang atau karena bulan di waktu malam. Tuhan akan melindungi engkau dari mara bahaya. Ia menjaga engkau supaya hidupmu selamat. Ia melindungi engkau waktu engkau datang dan pergi, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan ini dan pulanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa.